Astagfirullah, ini ajakan rapat jam 7 pagi sampai sore ada penuh kegiatan. Ini gimana ini mah, pandemi ini malah bikin kerjaan nggak menentu, jamnya juga nggak menentu, belum lagi deadline yang harus diselesaikan. Astagfirullah, harus ke siapa ini saya ngobrol? Mas Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah ini baik Mas Bowo. Ini kok kayaknya didengar dari luar kok ngeluh terus. Kebetulan ini Mas Bowo datang ini. Gitu. Ada bisa dibantu Mas Robit? Jadi gini Mas Bowo, jadi Iya, gimana Kang Robit? selama pandemi ini malah sangat melelahkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi di rumah juga tidak terurus, kerjaan di kantor juga menumpuk-numpuk ini Mas Bowo. Oh gitu. Jadi kerjaannya malah bikin melelahkan, capek, dan seolah-olah nggak selesai-selesai gitu Mas Bowo. Sepertinya ada terus gitu ya. Iya. Iya. Baik, mungkin saya bisa sharing, bisa memberikan sedikit masukan, tapi tidak bermaksud menggurui ya Kang Robit. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik Kang Robit, sebelumnya dan hadirin hadirat jamaah sekalian, adalah yang paling utama kita senantiasa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Banyak teramat banyak sehingga kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Allah pun mengingatkan kepada kita, wa itautu nikmatallahi la tusuhat. Dan barang siapa menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Dan tentunya nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Sebab dengan iman dan Islam inilah sebagai kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allah pun mengingatkan kepada kita, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Gitu ya Mas Robit. Dan tentunya salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nantinya. Baik Mas Robit dan hadirin sekalian, jamaah sekalian, menjawab dari keluhan dari Kang Robit tadi. Sebenarnya mau tanya juga ini, boleh? Iya, monggo silahkan. Kira-kira kepingin jadi pemenang nggak ya? Pemenang apa ini Mas Bowo? Ya ini pertanyaan aja. Kira-kira mau jadi pemenang nggak ya? Mau. Iya. Jadi pemenang itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan mengantisipasi perubahan. Nah, tadi yang disampaikan Mas Robit ini adalah suatu perubahan. Yang mungkin dulu sebelum pandemi kita bisa melakukan apa saja tanpa ada kendala atau batasan. Tapi dengan kondisi pandemi ini kita merasakan betapa sekarang susahnya untuk berkomunikasi, betapa susahnya kita bisa bertemu. Namun dengan teknologi kita juga bisa tersolusikan. Meskipun demikian ternyata kok malah tumpukan kerjaan kita banyak. Nah, jadi begini Mas Robit, kalau kita melihat perspektif Islam, maka tadi di awal saya menyampaikan di surat Al-Hasyr ayat 18, kita diminta kepada Allah untuk selalu bertakwa. Dan kemudian hendaklah kita selalu memperhatikan diri untuk melakukan perbuatan yang bisa membawa kita masuk ke surga di akhirat nanti. Jadi kita tidak boleh ada keluhan yang tadi Mas Robit sampaikan. Maka kemudian di ayat berikutnya dijelaskan supaya kita bertakwa. Maka dengan demikian Allah itu mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Nah, sebagai seorang Islam, perspektif Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, maka kita melakukan secara berjamaah, kelompok. Jadi Mas Robit bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang tentunya positif. Nah, seperti kita ketemu seperti saat ini. Karena memang untuk melakukan kebaikan, Allah pun mengingatkan kepada kita untuk selalu dengan berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Bisa dilihat sapu itu bisa membersihkan karena lidinya disatukan. Kalau sendiri dia tidak akan mampu membersihkan.
Di Ali Imran ayat 104 juga mengingatkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok orang di antara kamu untuk melakukan kebaikan, mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi sekelompok, tidak hanya satu orang. Ketika ini satu orang ya tadi berkeluh kesah sendiri, merasakan sendiri. Jadi hidup itu kalau sendiri itu kayaknya tidak ada solusi untuk diajak berdiskusi gitu misalnya. Jadi betapa ayat Allah di 104 Ali Imran juga mengajarkan kita, ayo kita berkelompok. Tadi kalau di organisasi juga merasakan kok rapat terus, kok susah terus. Mungkin bisa jadi rapat itu untuk mencari solusi, Mas Robit. Pimpinan Mas Robit mengajak rapat karena ingin mendapatkan suatu keputusan. Perspektif Islam pun juga mengajarkan kepada kita. Di Ali Imran 159 mengajarkan juga, wasyarihum fil amri fa iza azamta fatawakkul 'alallah. Dan bermusyawarahlah kamu dalam setiap urusan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah bermusyawarah dan kita mendapatkan keputusan, maka kita lakukan. Nah, mengingat tadi di surat Al-Hasyr, agar kita selalu baik mengevaluasi diri untuk kehidupan di akhirat nanti, maka yang pertama tadi di Ali Imran 104, kita harus melakukan yang baik, mencegah yang mungkar. Yang terakhir di hadis ini mengajak kita untuk yang baik. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalikal adhaful iman. Jadi kalau kita sudah melakukan yang baik meskipun kondisi pandemi, kalau kita tidak bisa melakukan diri sendiri, mencegah kepada yang lain, kalau nggak bisa ya kita dengan tangan kita. Kalau tidak bisa dengan perkataan kita, lisan kita. Yang terakhir kalau nggak bisa dengan hati kita, meskipun itu serumah-rumahnya iman. Mungkin itu Mas Robit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengurangi unek-uneknya Mas Robit. Jadi terakhir Mas Robit, Bahamat bikin gapura wonten Pak nyuwun ngapura, upat dudu santen wonten Pak nyuwun ngapunten. Yang kumpat rompelatihan niku remunan kula Mas Robit. Nggih, wonten Mas. Gitu ya. Demikian Bapak Ibu, banyak salah mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat, nasrullah wa tawfiqul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.